Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Devi Siling dengan NIRIM 122-023-0313. Di sini saya akan melakukan simulasi bimbingan klasikal dengan judul topik meningkatkan peran remaja mengatasi pencemaran lingkungan dengan matkul teori bimbingan klasikal dan kelompok. Selamat menyaksikan semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah hadir semua? Hadir, Bu. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, satu orang memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa, kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mengucapkan pelajaran kami, Tuhan berdoa serta yang kami pelajari pada saat ini, beri tata baik dalam pelajaran kami dan kami ini harus berdoa. Amin. Baik, terima kasih Krista. Ya, Bu. Judul topik yang akan Ibu bawakan yaitu meningkatkan peran remaja mengatasi pencemaran lingkungan. Tujuan layanan pada hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis contoh-contoh masalah pencemaran lingkungan sekitarnya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dampak negatif pencemaran lingkungan, dan yang terakhir dapat memahami solusi mengatasi pencemaran lingkungan. Kita masuk ke dalam asesmen awal. Kalau kalian setuju bilang ya, jika tidak, tidak. Yang pertama, saya suka membuang sampah sembarangan. Iya. Yang kedua, saya sudah membuang sampah di tempat sampah, tapi tidak saya pisahkan antara sampah plastik, kertas, dan sisa-sisa makanan. Iya. Yang ketiga, saya tidak peduli dengan lingkungan kotor. Iya. Saya perlu terlibat dalam mengatasi pencemaran lingkungan di sekolah. Iya. Saya suka menjaga kebersihan di sekolah. Iya. Yang terakhir, kalau sekolah bersih, saya merasa nyaman. Iya. Ibu mau tanya, mana gambar yang menunjukkan peduli lingkungan? Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Mengapa memilih nomor 1? Berikan alasannya. Karena membersihkan, Bu. Ya betul, karena mereka peduli lingkungan, mereka bekerja sama dalam membersihkan lingkungan, membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitarnya. Silakan simak video. Nah, saat kalian lihat video, apa yang kalian amati? Mereka membuang sampah sembarangan, Bu. Ya, ada lagi? Membersihkan. Ya betul, mereka membuang sampah, tapi ada sebagian yang sadar bahwa ketika kita membuang sampah sembarangan, bahkan di tempat-tempat yang memang kotor, tetapi itu dapat mencemari lingkungan kita. Dan jawaban dari teman-teman semua betul. Kemudian contoh masalah pencemaran lingkungan yaitu yang pertama pencemaran air, pencemaran tanah, dan yang ketiga pencemaran udara. Kemudian ada juga dampak negatif pencemaran lingkungan tersebut. Yang pertama, kadar oksigen yang terlarut di dalam air menjadi berkurang, kualitas udara berkurang. Yang kedua, kesuburan tanah berkurang. Yang ketiga, pemanasan global. Yang keempat, ketidaknyamanan sosial. Yang kelima, hasil panen berkurang. Dan yang keenam, timbulnya berbagai macam penyakit. Kemudian solusi mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ketika kalian membuang sampah pada tempatnya, lingkungan itu akan nyaman untuk ditempati dan bersih. Yang kedua, mengolah sampah. Yang ketiga, mengolah limbah industri. Yang keempat, menanam pohon. Yang lima, gotong royong kebersihan lingkungan dan mengurangi pemakaian bahan pencemaran.
Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Ibu minta kalian mengamati lingkungan di sekitar. Ya Bu. Dan mencatat masalah-masalah yang ada di lingkungan tersebut. Ya Bu. Dan yang kemudian kalian boleh keluarkan HP untuk searching di YouTube video pencemaran lingkungan. Kemudian kalian mencari bagaimana cara-cara mengatasi pencemaran lingkungan tersebut, kemudian membuat rencana solusi mengatasi pencemaran lingkungan itu. Yang ketiga, membuat dan mengembangkan media atau desain. Kalian bisa membuat dan mengembangkan desain penanganan pencemaran lingkungan dengan langkah-langkah yaitu kalian menentukan satu jenis pencemaran lingkungan. Yang kedua, kalian tentukan langkah-langkahnya bagaimana cara penanganan itu. Yang ketiga, membuat desain atau model atau penanganan masalah. Kemudian berikut setelah kalian menulis langkah-langkah itu, kalian mengidentifikasi kebutuhan bahan dan alat yang diperlukan untuk menerapkan desain penanganan pencemaran lingkungan serta menghilangkan biaya diperlukan. Ya Bu. Adakah yang mau bacakan kesimpulan kita hari ini? Saya Bu. Silakan Krista. Kesimpulan pada saat ini itu mengatasi pencemaran lingkungan adalah tanggung jawab bersama antara individu, masyarakat, industri, dan pemerintah. Upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dapat mengurangi dampak pencemaran terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui berbagai cara, mulai dari tindakan individu hingga kebijakan pemerintah. Beberapa langkah penting meliputi pengelolaan sampah yang baik, pengurangan penggunaan energi dan air, penggunaan transportasi ramah lingkungan, penanaman pohon, serta penerapan inovasi hijau dan dalam industri. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menegakkan hukum terkait lingkungan. Baik, terima kasih Krista. Itulah kesimpulan kita pada hari ini. Ibu harap ketika kalian sudah mempelajari materi layanan ini, kalian bisa membuang sampah pada tempatnya dan membuang sampah dengan sembarangan, karena itu akan membuat pencemaran lingkungan yang sangat kotor dan juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan fisik kalian. Iya Bu. Jadi, mulai hari ini dan ke depannya dan selama-lamanya pembelajaran ini, Ibu harap kalian lebih peduli kepada lingkungan kalian. Mulai hari ini dan selama-lamanya kalian boleh menjaga lingkungan dengan sehat dan tidak membuang sampah dengan sembarangan. Iya Bu. Itulah Ibu akan memberikan kalian tugas dan dikumpul minggu depannya itu akan memberikan kalian tugas dan dikumpul minggu depan. Kalian bisa membuat konten ajakan peduli dalam bentuk video atau spanduk atau banner dan upload tugasnya di sosial media sebagai inspirasi bagi diri sendiri dan remaja di lingkungan. Itulah sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Kita mengakhiri pembelajaran kita satu orang memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Sekarang kami memulangkan teman masing-masing agar kami di perjalanan hingga mulai tiba di rumah dengan selamat. Ini yang menjadi doa kami di dalam Tuhan Yesus dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di minggu depan.